Ya, sobat sekalian, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan TMC Vlog. Nah, sobat sekalian kan tahu bahwa saya tuh demen banget yang namanya melakukan kegiatan kayak misalkan restorasi atau ngebenerin motor gitu ya. Terutama ini salah satunya, salah contoh yang boleh dibilang belum jadi. Ngerakit ya, ngerakit motor sepertinya itu butuh yang namanya kayak tools kayak gitu. Nah, pengen tahu kayak apa tools yang saya siapkan? Nah, untuk sementara tools-tools saya tuh kayak gini. Ada satu tempat kecil banget gitu ya. Kecil apa gede ya kayak gini ya. Nah, sedang lah gitu ya. Ada tray-nya ya, ada tray-nya tuh kalau teman-teman sekalian bisa lihat ya. Tray-nya itu dua gitu ya. Dan ada tray utamanya di atas gitu. Nah, jadi kayak gini nih tray-nya nih. Emang agak berantakan karena memang kadang-kadang diambil terus kadang-kadang dibalikin lagi gitu ya. Dan boleh dibilang sebenarnya sih udah cukup mumpuni ya untuk sekelas ngebengkel di rumah. Namun lama kelamaan tools-tools ini jadi kayak yang kurang tempat nih sob. Jadi habis lama-lama nih ya, apa namanya, tempatnya, space-nya kurang karena penuh lama-lama. Dan toolsnya juga lumayan gede-gede, panjang-panjang, kayak misalnya kunci-kunci ini gitu ya. Dan alhamdulillah banget nih, baru-baru aja Tekiro apa namanya mengirimkan salah satu produknya yang mungkin bisa menjadi solusi bagi saya untuk merapikan berbagai macam tools-tools ini. Yuk. Wih. Nah, teman-teman sekalian, ditemenin sama si Embul Toothless. Jadi ini nih, gede banget gitu ya boxnya. Saya awalnya tidak mengira segini gede. Roller cabinet for drawer. Jadi ada kayak cabinet gitu, tempat buat tools. Ada sekitar 4 tray. Langsung kita unboxing apa yang ada di box yang dikirim oleh Tekiro Indonesia ini. Untuk sementara, Embul Toothless turun dulu. Oke. Oke, turun. Nah, jadi sobat sekalian, ini adalah sosok ya kabinet dengan laci-laci untuk tempat tool set. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, dari Tekiro Indonesia gitu. Jadi bentuknya seperti ini, seperti sobat bisa lihat, bentuknya adalah kotak gitu ya, kotak. Dia itu terbuat dari plat logam, kuat banget ini. Perkiraan saya sekitar ketebalan 1,5 sampai 2 mili ya platnya, jadi nggak ringkih-ringkih banget gitu ya. Jadi apa namanya, boleh bilang nggak ringkih teman-teman sekalian ya. Tebal, kuat, dengan finishing cat warna hijau ya, seperti juga produk-produk dari Tekiro yang apa namanya, yang biasanya gitu ya, merupakan warna yang biasa mereka pakai, hijau dengan finishing gloss gitu ya teman-teman sekalian. Tadi udah lihat bahwa di sini tuh ada kayak kuncinya gitu untuk mengunci. Jadi kalau dikunci itu bisa nggak kebuka laci-lacinya. Dan di bagian bawah itu nggak ada laci yang bisa ditarik gitu ya lacinya, tapi dia tempat gede gitu, bisa buat naruh tempat apa ya, kompresor mungkin, kompresor atau apa gitu yang gede-gede di situ. Teman-teman bisa lihat, dan bisa ditutup gitu ya, juga dengan kunci. Nah ya, kita bisa lihat di sini ya, kunci juga, sehingga nggak bisa dibuka kalau dari kunci gitu. Nih, nggak bisa dibuka teman-teman sekalian. Kalau tinggal dibuka aja kunci. Nah, jadi kunci ngebukanya kayak jendela, lalu bisa diselorokin, di slide masuk gitu pada dasarnya. Jadi seperti itu. Nah, bentuknya sobat bisa lihat tadi, lebarnya itu sekitar 60 cm, 50 gitu ya, dengan ketinggian perkiraan saya sih hampir semeter ya, ketinggiannya semeter gitu dari atas sampai bawah gitu ya. Kita bisa lihat nanti, kita buka coba ininya, kuncinya. Ini tray pertama gitu ya. Nah, jadi di tray atas itu Tekiro langsung memberikan kayak cover di atas gitu. Jadi kalau naruh
tool set atau apapun gitu ya di sini gitu ya. Jadi nggak langsung bikin daerah dasar dari drawer atau box laci ini jadi apa namanya, rusak gitu teman-teman sekalian ya. Nah, karena memang toolset itu biasanya terbuat dari bahan logam, sehingga kalau bergesekan tuh akan bisa jelecet minimal gitu. Dan di ujung-ujungnya tuh ada kayak lubang-lubang. Saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa ya lubang-lubang ini. Dan jadi benar-benar lubang di sini dan lubang di sini teman-teman sekalian ya. Ya, apa namanya, tatakan ini terbuat dari kayak karet gitu, kayak karet itu, dan memang didesain ngepas banget, ngepres gitu ya dengan ukuran dari table atas gitu. Jadi kita bisa melakukan kerja mekanik di sini. Dan di bagian dalamnya ya itu juga dikasih kayak tatakan, cuman ini kayak yang busa gitu. Kualitasnya jauh lebih ringan gitu ya dibanding yang atas. Kalau yang atas itu karet, yang ini agak kayak busa tipis gitu. Ini bagian pertama, traynya itu ketinggiannya sekitar 10 sentian. Ya 10 sentian dengan lebar masih tetap sama 60 kali 50 dengan ketinggian 10 cm. Guys, hati-hati ini terkejepit. Tray kedua tidak jauh berbeda pairnya gitu ya. Dan yang laci ketiga teman-teman sekalian. Nah, laci ketiga ini tidak seperti laci pertama ya. Dan laci kedua yang ketinggiannya 10 cm, ini lacinya ini boleh dibilang ketinggiannya lebih tinggi lagi. Ya, perkiraan saya sih di hampir 20 cm gitu ya. Kalau dilihat ya, teman-teman bisa lihat dari sini ketinggiannya tuh beda banget gitu. Kalau yang atas itu sekitar 10 sentian, yang bawah tuh antara 15 sampai 20 cm. Ini tuh dalam ya. Teman-teman bisa naruh beberapa tool set yang lebih besar dan lebih tebal gitu teman-teman sekalian. Dan untuk yang tray, bukan tray ya, dan laci yang ketiga ini sama teman-teman sekalian, dikasih kayak dasar kayak busa gitu, dengan ukuran yang ngepas banget sama ukuran panjang lebar dari ininya. Terus ini busanya teman-teman sekalian ya, tuh kayak gitu, lumayan untuk bisa jadi lebih rapi dan lebih tidak membuat dasar dari laci yang sebelah sini tuh rasa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga nih ya, ini ada detail untuk penguncian. Jadi di belakang itu ada pengunciannya, sistemnya di kayak di slot gitu. Kita tutup tray yang nomor 3. Lalu kita bisa lihat lagi. Nah, ini adalah traynya teman-teman sekalian. Laci yang nomor 4. Laci yang nomor 4 ini nggak dikasih kayak dalam, ketatakan. Nih kita akan masuk ke dalam. Wih, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah, ini sistem pengunciannya. Nanti ada lubang-lubang kayak gini. Ya, lubang ini untuk ngebaut dari rodanya teman-teman sekalian. Nah, rodanya jadi seperti itu. Nah, langsung aja kita coba untuk pasang tray ini yuk. Nah, sobat sekalian, ini adalah salah satu contoh gitu ya, gimana caranya penempatan dari beberapa tool set gitu ya. Ini ada beberapa kunci sok. Biasanya sih di bawah sini ada kayak laci khusus, tray khusus gitu, cuman saya belum beli. Ini jadi seperti ini ya tempatnya tuh ya. Nanti kita bisa atur berdasarkan ukurannya ya, ukuran-ukuran. Waduh, dari gede ke kecil kayak gitu, jadi lebih rapi. Sini kita taruh sini. Kunci Inggris, kenapa ya disebut kunci Inggris? Emang WNA atau ya? Kunci ini kunci Indo ya. Kunci Inggris. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian, sebagian dari beberapa toolset jika ditaruh di dalam traynya. Ya, jadi sobat sekalian, itu aja yang bisa saya share ke teman-teman sekalian mengenai box laci untuk alat-alat, boleh dibilang untuk tool set gitu ya, untuk alat-alat pertukangan, untuk alat-alat
perbengkelan dari brand Tekiro. Harganya nanti saya tulis di deskripsi dari video ini. Itu aja. Secara umum kualitasnya bagus, kuat, finishingnya bagus, dan udah pasti berguna banget ya untuk proses ngebengkel di rumah. Itu aja, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi sobat sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.